Baik, halo semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang isometri. Nah, di sini kita lihat definisinya. Suatu transformasi T adalah suatu isometri jika untuk setiap pasang titik P, Q, ya, berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ, dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Nah, berdasarkan definisi handout halaman 6 ya, sebuah transformasi dikatakan isometri jika transformasi tersebut mengawetkan jarak sehingga panjang dari garis asal sama dengan panjang dari garis bayangan. Jadi maksudnya adalah panjang sebuah garis ya, misalkan panjang sebuah garis AB, kemudian garis AB itu transformasikan menjadi garis A aksen B aksen, maka panjangnya garis AB sama dengan panjangnya garis A aksen B aksen. Nah, maksudnya seperti itu ya. Kemudian di sini, suatu pencerminan atau refleksi pada sebuah garis G adalah suatu transformasi yang mengawetkan jarak dan juga dinamakan suatu isometri. Jadi di sini refleksi merupakan isometri. Karena apa? Karena pencerminan itu mengawetkan jarak ya, atau jarak dari garis asal maupun garis bayangan sama. Nah, di sini selain mengawetkan jarak antara dua titik, suatu isometri memiliki sifat berikut. Nah, yang pertama adalah memetakan garis menjadi garis ya. Jadi misalkan yang kita cari bayangannya adalah garis, maka bayangan dari garis itu adalah garis juga. Nah, kemudian mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Jadi misalkan dua buah garis kan mempunyai sudut. Nah, kemudian dua garis tersebut kita cerminkan, maka hasil sudut dari dua garis yang hasil pencerminan itu juga sama. Kemudian mengawetkan kesejajaran dua garis. Misalkan garis A dan garis B, ya, kemudian kita cerminkan, misalkan kita cerminkan, kemudian dapatnya A aksen, garis A aksen, dan garis B aksen. Jika garis A dan B itu sejajar, maka garis A aksen dan B aksen juga sejajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan, di sini ada contoh di handout ya, di halaman 12. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana menyelesaikan contoh ini untuk setiap langkah. Nah, di sini diketahui garis G yaitu garis Y sama dengan min X dan garis H yaitu Y sama dengan 2X min 3. Apabila MG adalah refleksi terhadap garis G, tentukanlah persamaan garis H aksen, di mana H aksen itu adalah hasil pencerminan terhadap garis G. Ya, jadi ini awalnya adalah sebuah garis namanya garis H. Kemudian garis H ini dicerminkan terhadap garis G. Maka hasilnya adalah sebuah garis juga, yaitu garis H aksen. Nah, di sini kita lihat yaitu bagaimana menyelesaikannya. Nah, ingat bahwa pencerminan merupakan suatu isometri, sehingga jika H adalah sebuah garis, maka hasil bayangannya H aksen yaitu juga sebuah garis. Nah, inti dari penyelesaian soal yaitu yang pertama, kita harus menentukan dua buah titik pada garis H. Nah, contohnya adalah titik A dan titik B. Kemudian masing-masing titik tersebut kita cerminkan dengan garis G sehingga diperoleh A aksen dan B aksen. Kemudian kita mencari persamaan garis yang melalui A aksen dan B aksen. Nah, ini adalah intinya kita melakukan hal ini. Ya, nah sekarang kita akan melakukan langkah-langkah ini untuk setiap stepnya. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita menentukan dua buah titik yang melalui garis H. Nah, ini ada triknya, yaitu kita pilih salah satu titik yang merupakan titik perpotongan antara garis H dan garis G. Kemudian titik yang lainnya yaitu perpotongan antara garis H dan sumbu X atau sumbu Y. Nah, di sini pada contoh ini saya akan mengambil perpotongan antara garis H pada sumbu X ya. Berarti titik yang pertama adalah perpotongan antara garis G dan H.
Kemudian titik yang kedua adalah perpotongan garis H terhadap sumbu X atau garis H terhadap sumbu Y. Nah, pada contoh ini saya akan mengambil perpotongan antara garis H dan sumbu X. Nah, di sini garis G dan H berpotongan ya. Untuk mencari titik yang berpotongan tadi, garis G dan H berpotongan sehingga bisa kita tulis Y sama dengan Y. Maksudnya adalah Y sama dengan min X ya. Itu adalah persamaan garis G. Kemudian Y sama dengan 2X min 3 itu persamaan dari garis H. Jadi Y sama dengan Y. Kita masukkan, ini min X sama dengan 2X min 3. 2X-nya pindah ruas menjadi min 3X sama dengan min 3. Jadi X-nya adalah min 3 dibagi min 3 yaitu 1. Nah, di sini jika X sama dengan 1, maka kita masukkan ke salah satu persamaan. Yaitu kita ambil di sini Y sama dengan min X. Sehingga Y sama dengan min X sama dengan min 1. Nah, berarti titik perpotongan antara garis G dan H kita namakan titik A, yaitu dengan koordinat 1, negatif 1. Nah, kita sudah dapat satu titik. Sekarang kita mencari titik yang lain, yaitu yang perpotongan garis H dan sumbu X. Di sini persamaan garisnya yaitu kalau sumbu X berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan 0. Nah, garis H dan sumbu X ini berpotongan sehingga kita bisa tulis Y sama dengan Y. Y sama dengan 0 ini kita dapat dari sumbu X ya. Kemudian Y sama dengan 2X min 3 ini dari garis H. Kemudian 2X-nya pindah ruas ke ruas kiri menjadi min 2X sama dengan min 3. Jadi X-nya sama dengan min 3 per min 2. Min-nya kita coret menjadi 3 per 2. Nah, maka nilai X sama dengan 3 per 2 kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini kita ngambil persamaan pada sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Di sini tidak ada X-nya jadi tidak ada yang berubah. Nah, jadi Y sama dengan 0. Jadi titik B adalah 3 per 2, 0. Nah, ini kita sudah dapat titik A yaitu perpotongan antara garis G dan garis H yaitu 1, min 1 dan di sini ada titik B yaitu perpotongan antara garis H dan sumbu X. Nah, setelah kita mendapatkan A dan B, nah di sini ya, ini adalah pada gambarnya. Ya, ini sumbu, ini garis G, ini garis H, kemudian ini adalah titik A yaitu perpotongan antara garis G dan garis H, B ini adalah perpotongan antara garis H dan sumbu X. Langkah kedua yaitu kita mencari hasil pencerminan dari A dan B, yaitu A aksen dan B aksen. Nah, kita lihat titik A terletak pada garis G, ya, sehingga A aksen sama dengan A. Ya kan, masih ingat ya, karena G ini adalah cerminnya dan A itu terletak pada G, jadi A aksen juga titik A aksen koordinatnya juga sama dengan titik A itu sendiri. Jadi A aksen sama dengan A yaitu 1, min 1. Nah, sekarang kita harus mencari B aksen. Ingat, B aksen ini adalah hasil pencerminan titik B terhadap garis G. Jika titik B setelah dicerminkan terhadap garis G menghasilkan B aksen, maka BB aksen tegak lurus G. Sehingga MBB aksen sebentar ya. Nah, di sini jika titik B setelah dicerminkan terhadap garis G menghasilkan B aksen, maka BB aksen tegak lurus G. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk mencari hasil pencerminan B terhadap G, ya, terhadap garis G, berarti kan kita cerminkan, yaitu kita tarik garis tegak lurus, yaitu B aksen tegak lurus terhadap garis G. Nah, B aksen tegak lurus terhadap garis G. B aksen ini adalah hasil pencerminannya ya. Karena B aksen itu hasil pencerminan dari B, maka BB aksen tegak lurus pada garis G. Nah, kemudian kita kembali ke sini.
Nah, karena BB aksen tegak lurus G, maka gradien dari BB aksen sama dengan min 1 per gradien G. Nah, jadi kita bisa tulis M BB aksen sama dengan min 1 per MG. Nah, sekarang untuk mencari M BB aksen, kita harus mencari MG-nya dulu, yaitu gradien dari G-nya dulu. Ya. Nah, di sini salah tulis ya, harusnya kan kalau persamaan garis G itu Y sama dengan min X ya. Nah, coba kita lihat soalnya. Oke, G itu Y sama dengan min X. Nah, di sini ini seharusnya Y sama dengan min X ya. Ini salah tulis di sini, salah ketik. Jadi G sama yaitu Y sama dengan min X, maka gradien G adalah min 1. Nah, ini harusnya Y sama dengan min X. Kemudian MBB aksen yaitu min 1 per MG. MG-nya kita masukkan min 1, jadi min kali 1 per min 1. Maka hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita mencari persamaan garis BB aksen, yaitu sebuah persamaan garis di mana mempunyai gradiennya 1 dan melalui titik B, yaitu 3/2,0. Kita masukkan ke rumus, Y min Y1 sama dengan M BB aksen kali X min X1. Kemudian bawahnya Y min 0 ya, Y1 kita masukkan ini sebagai Y1, 3/2 sebagai X1. Jadi Y min 0 sama dengan 1. 1 itu adalah nilai dari M BB aksen kali X min 3/2. Y min 0 adalah Y, kemudian ini kita kalikan, 1 kali X adalah X, 1 kali min 3/2 adalah min 3/2. Nah, setelah dapat persamaan garis BB aksen, nah kita akan mencari perpotongan antara garis BB aksen dengan garis G. Nah, misalkan adalah sebuah titik C, di mana titik C itu adalah titik tengah dari garis BB aksen. Nah, kalau pada gambar seperti ini. Nah, kita sudah dapat persamaan BB aksen. Nah, sekarang kita mencari titik potong antara BB aksen dan G. Titik potongnya adalah di sini, yaitu titik C. Titik C ini membagi BB aksen menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita mencari titik potongnya dulu, yaitu dari persamaan garis BB aksen dan garis G. Nah, sekarang kita masukkan Y sama dengan Y. Nah, Y sama dengan X min 3/2 itu dari persamaan garis BB aksen. Kemudian Y sama dengan min X itu adalah persamaan dari G. Nah, kemudian min X-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi plus X, min 3/2 pindah ke ruas kanan menjadi plus 3/2. X ditambah X adalah 2X, sama dengan 3/2. Jadi X-nya adalah 3/2 dibagi 2, sama saja dengan 3/2 kali 1/2. Menjadi 3/4. Nah, di sini nilai X-nya, atau jika X sama dengan 3/4, maka kita harus mencari Y. Nah, dalam mencari Y, kita bisa masukkan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan yang BB aksen, bisa persamaan G. Nah, di sini saya akan memasukkan ke persamaan garis G. Yaitu Y sama dengan min X sama dengan X-nya kita ganti dengan 3/4. Jadi kita dapatkan Y sama dengan min 3/4. Nah, di sini kita sudah punya titik C, yaitu 3/4, negatif 3/4. Nah, di sini titik C itu kan titik tengah ya. Titik C ini titik tengah dari BB aksen. Nah, jadi kita bisa mencari B aksen menggunakan rumus titik tengah. Ya. Titik C 3/4, min 3/4 ini merupakan titik tengah, sehingga bisa kita beri permisalan yaitu XT, YT. Nah, di sini garis B ya, yaitu 3/2,0. Di sini kita bisa misalkan menjadi X1, Y1 dan B aksen kita misalkan X2, Y2. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus titik tengah. Rumus titik tengahnya adalah ini ya. XT, YT itu adalah titik tengah sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2.
Nah, di sini kita masukkan 3/4, negatif 3/4. X1-nya kita ganti 3/2. Y1-nya kita ganti dengan 0. Sedangkan X2 dan Y2 tetap, karena nanti itu yang akan kita cari. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk koordinat X-nya. Koordinat X-nya di sini ada 3/4 dan di ruas kanan ada 3/2 plus X2/2. Nah, jadi kita buat di sini. 3/4 sama dengan 3/2 plus X2/2. Kemudian kita kalikan silang, berarti 3 kali 2 yaitu dapat 6. Kemudian 4 kali 3/2 plus X2. Nah, di sini 4 kali 3/2 yaitu 6 ya. Di sini 4 kali X2 adalah 4X2. 6-nya pindah ruas ke ruas kiri, sehingga ruas kirinya menjadi 0. 0 sama dengan 4X2. Jadi X2 adalah 0 dibagi 4 yaitu 0. Nah, sekarang kita sudah dapat X2. Selanjutnya kita mencari Y2. Y2 kita lihat di sini koordinat Y-nya. Min 3/4 ya, sama dengan 0 plus Y2/2. Kita tulis di sini. Kemudian kita kalikan silang menjadi min 6 ya, min 3 kali 2 min 6. Kemudian 4 kali 0 plus Y2. Nah, di sini 4 kali 0 adalah 0, 4 kali Y2 adalah 4Y2. Kemudian Y2-nya sama dengan min 6 dibagi 4. Kita sederhanakan menjadi min 3/2. Nah, di sini dapat B aksennya adalah 0, min 3/2. Nah, sekarang kita sudah dapat B aksen. Ya, kita juga tadi sudah mendapatkan A aksen ya, karena A aksen kan menempel pada G. Jadi A aksen sama dengan A. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garis H aksennya. Nah, garis H aksen itu sama aja dengan garis A aksen B aksen, yaitu garis yang melalui titik A aksen dan garis yang melalui B aksen. Di sini kita menggunakan rumus untuk mencari persamaan garis jika melalui dua titik, yaitu menggunakan Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan di sini ya min 1-nya. Perhatikan di sini titik A aksen yaitu sebagai X1 dan Y1 ya. Jadi Y min 1 menjadi Y plus 1 per Y2-nya adalah min 3/2 dikurangi negatif 1, berarti min 3/2 plus 1. Sama dengan X dikurangi X1. X1 kita lihat di sini adalah 1. Jadi X kurangi 1 per X2 yaitu 0 ya. 0 dikurangi 1 di sini. Nah, 0 kurangi 1. Kemudian Y plus 1 kita tulis lagi. Min 3/2 plus 1 yaitu min setengah. Sama dengan X min 1 per min 1. Kemudian kita kalikan silang sehingga menjadi Y plus 1 kali min 1 yaitu hasilnya adalah min 1 kali Y yaitu min Y. Min 1 kali plus 1 yaitu min 1. Kemudian min setengah kali X min 1. Di sini kita kalikan, min setengah kali X adalah min setengah X, min setengah kali min 1 adalah setengah. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 2. Nah, di sini berarti min Y min 1 kita kalikan 2 semuanya. Berarti 2 kali min Y adalah min 2Y, 2 kali min 1 adalah min 2. Kemudian 2 kali min setengah X adalah min X. Kemudian 2 kali setengah adalah 1. Sehingga di sini ya min X-nya pindah ruas ke ruas kiri sehingga menjadi positif ya. Jadi X min 2Y. Nah, ini plus satunya juga pindah ke ruas kiri menjadi min 1. Min 2 dikurangi min 1 yaitu min 3. Nah, berarti hasilnya atau hasil pencerminan atau garis H aksen adalah X min 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, itu bagaimana mencari H aksennya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ya, ini adalah garis H aksennya. Nah, sekarang kita lanjutkan masih mengenai isometri. Nah, di sini ada sebuah definisi, suatu transformasi dinamakan langsung
apabila transformasi itu mengawetkan orientasi. Nah, suatu transformasi dinamakan transformasi lawan apabila transformasi itu mengubah orientasi. Nah, maksudnya orientasi itu ada dua macam ya. Nah, orientasi macam dari orientasi yaitu ada orientasi searah jarum jam dan orientasi berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita lihat contoh isometri lawan. Nah, tadi kalau yang transformasi lawan adalah transformasi yang mengubah orientasi. Jadi kalau isometri lawan adalah suatu isometri ya yang mengubah orientasi. Jadi misalkan awalnya adalah searah jarum jam, kemudian kita cerminkan atau kita transformasikan, nanti bayangannya menjadi berlawanan arah jarum jam. Nah, contohnya dari isometri lawan yaitu pencerminan. Nah, sekarang kita lihat ya. Lihat gambar di bawah ini. Jika segitiga ABC direfleksikan terhadap garis P, maka akan terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kelihatan enggak ini? ABC. Nah, pada segitiga ABC ini kita cerminkan terhadap garis P. Jadi A punya pasangan di A aksen, B punya pasangan di B aksen, C punya pasangan di C aksen. Nah, kita lihat pada gambar awalnya segitiga ABC yaitu A ke B ke C kembali ke A. Kita lihat arahnya berlawanan jarum jam atau searah jarum jam. A, B, C, A lagi. Nah, ini kan arahnya adalah berlawanan arah jarum jam ya. Nah, A, B, C. Sekarang kita lihat di bayangannya. Bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Kita lihat arahnya. A aksen, B aksen, C aksen, A aksen lagi. Nah, di sini bayangannya adalah searah jarum jam. Nah, jadi pencerminan ini adalah sebuah isometri lawan karena awalnya ini berlawanan arah jarum jam A, B, C ya. Kemudian bayangannya searah jarum jam yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen. Gitu. Nah, sekarang contoh dari isometri langsung. Nah, ini harusnya isometri langsung ya tulisannya ya. Contoh isometri langsung yaitu pada rotasi ya. Kita lihat gambar di bawah ini. Jika segitiga ABC dirotasikan terhadap titik B dengan sudut 75 derajat searah jarum jam, maka akan terbentuk segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini titik B aksen sama dengan B karena titik pusatnya adalah titik B. Nah, coba kita lihat ya. Ada gambar, ini kan lebih mudah. Kita punya A, B, C, segitiga A, B, C. Nah, segitiga A, B, C ini akan kita gulingkan atau akan kita putar. Akan kita putar sebesar 75 derajat ya, searah jarum jam. Jadi perhatikan, titik pusatnya kan di B. Ini titik A. Titik A ini diputar ya, titik A ini diputar sejauh 75 derajat. Jret. Nah, ini 75 derajat. Di titik A aksen ini searah jarum jam. Ini searah kan ya, betul ya, ke kanan. Nah, ini kan searah jarum jam. Kemudian dari titik C ini kita putar 75 derajat searah jarum jam. Nah, ini searah jarum jam sebesar 75 derajat. Kemudian kalau titik B aksen, dia akan tetap di titik B ini karena dia sebagai titik pusatnya. Kita lihat, dari A ke B ke C, dia berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. A, B, C, dia berlawanan arah jarum jam. Lihatnya A, B, C, gitu ya. Nah, kalau A aksen, B aksen, C aksen, kita lihat. A aksen ke B aksen ke C aksen. Ini juga berlawanan arah
jarum jam. Nah, bisa membedakan ya antara berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Nah, kalau masih sulit membayangkan, lihatlah itu ya, jarum jam kalian. Jarum jam kalian itu kan dari angka 12 ke 1, ke 2, ke 3, kemudian sampai ke 12 lagi. Itu searah jarum jam. Tapi kalau dari 12 ke 11, ke 10, ke 9, sampai ke 12 lagi itu namanya adalah berlawanan arah jarum jam. Oke, baik. Terima kasih.